Menanggapi keluhan Francesco Bagnaia terkait performa motor Ducati Desmosedici EP25, test rider Ducati Michele Pirro angkat bicara. Tardozzi tetap puji Marquez walau gagal menang hingga rasa kecewa Quartararo dengan hukuman yang harus dijalani. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Moto ID. Test rider Ducati, Michele Pirro ikut angkat bicara terkait komplain dari Francesco Bagnaia. Test rider andalan Ducati itu memberikan pandangan teknisnya, sekaligus menyarankan beberapa opsi untuk mengatasi permasalahan juara dunia MotoGP 2 kali tersebut. Sejak awal musim MotoGP 2025, Bagnaia sudah menunjukkan ketidaknyamanan dengan spek terbaru motor Ducati. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, kali ini Pecco kesulitan menemukan rasa percaya diri saat menunggangi EP25. Hal ini berdampak pada hasil balapnya yang kurang konsisten dan membuatnya tertinggal dari rekan setimnya, Marc Marquez. Marquez justru tampil kompetitif dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap motor anyar tersebut. Sementara Bagnaia merasa EP25 tidak memberi sensasi yang sama seperti Desmosedici versi sebelumnya. Puncak kekecewaan Bagnaia terjadi pada MotoGP Prancis 2025 di Le Mans, saat dirinya gagal finish dan tak mendapat satupun poin. Bagnaia menjadi salah satu pembalap yang kurang beruntung di sesi balapan MotoGP Prancis 2025 pekan lalu. Dalam situasi yang penuh kekacauan karena cuaca yang tak menentu, Bagnaia mengalami insiden crash sejak awal balapan. Walau sempat mengalami crash, Bagnaia memilih bergabung kembali ke balapan dan berakhir finish di posisi ke-16. Usai sesi balapan itu, Bagnaia kembali mengeluhkan masalah motornya. Ia merasa tidak mendapatkan failing yang tepat dengan motornya. Bagnaia secara terbuka meminta Ducati mencarikan solusi agar kembali merasa nyaman di atas motor. Menanggapi hal itu, Pirro menyatakan bahwa secara teknis, EP25 tidak jauh berbeda dari EP24. Terkait performa motor juga tergantung bagaimana masing-masing pembalap beradaptasi dengan masing-masing kuda besinya. Andaikan Bagnaia ingin kembali menggunakan motor lama seperti apa yang pernah ia katakan, Pirro mengatakan bahwa opsi itu bisa dilakukan. Bukannya dia tidak memiliki motor lama yang tersedia, jadi jika dia mau, dia bisa kembali ke motor tahun lalu, kata Pirro mengutip Motosan. Kami tidak memiliki motor yang sangat berbeda. Mereka adalah motor yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan setiap rider, kata Pirro. Seperti yang telah dilakukan oleh Marquez contohnya di MotoGP Prancis 2025, Pirro mengagumi kecerdasan The Baby Alien. Setelah kesalahan di MotoGP Spanyol, kekasih Gema Pinto itu tak ingin mengambil banyak resiko yang berimbas kehilangan poin di Le Mans. Terbukti, Marquez dengan penuh hati-hati mengatur siasat hingga akhirnya bisa menuntaskan balapan di Prancis dengan baik dalam kondisi basah atau wet race. Kami melihatnya kompetitif di semua kondisi dan saya pikir Marquez, setelah kesalahannya, melakukannya dengan baik untuk tidak mengambil risiko, pungkasnya. Hal serupa juga dirasakan oleh manajer Ducati David Tardozzi. Pria yang menjabat sebagai manajer Ducati tersebut mengapresiasi Marquez lantaran dia berani dalam mengambil risiko serta tampil cerdas. Langkah untuk mengganti motor serta timing yang tepat dalam menjalankan hukuman long lap membuat Marquez bisa mendapatkan poin maksimal. Finish di urutan kedua merupakan hasil yang berharga bagi Marquez untuk posisinya di klasemen mengingat balapan ini berjalan dalam kondisi yang kacau dan sulit. Marquez menjalani balapan dengan cerdas, mengambil risiko untuk memenangkan balapan, kata Tardozzi. Walau kemenangan motor-motor Ducati harus terhenti pada MotoGP Prancis 2025 akhir pekan kemarin di sirkuit Le Mans, Marc Marquez masih menunjukkan kelasnya. Pembalap berjuluk Baby Alien itu masih belum terbendung untuk tampil maksimal meski mengawali aksinya saat sesi sprint dan EP dari urutan kedua. Marquez berhasil mempertahankan rekornya selalu menang pada sesi sprint atau balapan mini hingga seri ke-6 ini dengan melibas andalan Yamaha Fabio Quartararo. Menjalani balapan kandang tak serta-merta membuat Quartararo bisa melejit dengan mudah pada MotoGP Prancis 2025 kemarin. Rider berjuluk El Diablo tersebut sempat menunjukkan harapannya ketika mendapatkan pole position. Rasa sesal tentu menghinggapi benak Quartararo pada seri MotoGP Prancis 2025 yang merupakan balapan kandangnya. Harapan mendapatkan kemenangan atau podium sirna diganti dengan rentetan hukuman yang harus dijalani Quartararo dari long lap hingga denda. Ya, Quartararo menjadi salah satu pembalap yang mendapatkan hukuman long lap karena dia mengganti motornya. Setelah itu, dia kembali dijatuhi hukuman untuk seri berikutnya yaitu MotoGP Inggris 2025 karena tidak mematuhi prosedur dari Marshall usai crash. Dia mendorong Marshall untuk menjauh darinya sesaat usai mengalami crash dan memukul tangki bensin motornya guna meluapkan emosi. Quartararo jatuhi denda uang sebesar 2.000 euro atau setara kurang lebih 36 juta rupiah plus coursing 10 menit pada sesi FP1 MotoGP Inggris 2025 mendatang.
Rekan setim Alex Rins tersebut kian kecewa setelah dia merasa memiliki ritme yang baik untuk bersaing dengan rider Ducati Marc Marquez usai long lap penalti. Sayang sekali, tetapi saya tahu bahwa langkah untuk menang atau naik podium sangat sulit, jadi saya ingin melaju sekuat tenaga sejak lap pertama, ucap Quartararo. Saya tidak benar-benar berharap untuk kalah seperti itu, tapi itulah yang terjadi, imbuhnya. Juara dunia MotoGP 2024 Jorge Martin, ingin mengakhiri kontrak lebih cepat dengan skuad barunya Aprilia Racing pada akhir tahun ini, sementara pabrikan Italia itu bersiap untuk mempertimbangkan opsi hukumnya. Martin ingin hengkang dari Aprilia pada akhir musim MotoGP 2025 dengan menggunakan klausul kontrak yang membebaskannya dari tahun kedua pada 2026 jika ia tidak termasuk dalam pembalap teratas di klasemen setelah MotoGP 2025. Perjanjian yang ditandatangani oleh Aprilia dan juara dunia bertahan tahun lalu di IP Italia saat ini tidak memiliki efek mengikat untuk musim kedua seperti dilaporkan Motorsport. Dalam salinan kontrak yang diterima Aprilia, perwakilan Martin memasukkan klausul yang memberinya kebebasan penuh untuk menerima tawaran dari tim lain jika ia tidak termasuk dalam penantang gelar setelah MotoGP Prancis 2025. Pembalap Aprilia itu telah absen karena beberapa cedera sejak kecelakaan pada awal hari pertama tes pramusim 2025 di sirkuit Sepang Malaysia pada Februari. Teranyar balapan seri MotoGP Qatar, Martin mengalami kecelakaan pada balapan utama saat melewati tikungan cepat di tikungan 12 pada lap ke-14. Banyaknya cedera yang menimpa Martin membuat dia tidak dapat berpartisipasi dalam 5 dari 6 seri balap musim ini. Hal ini telah membuat pembalap Spanyol itu tidak memperoleh 1 poin pun yang menempatkannya di dasar klasemen keseluruhan. Hal ini dapat memicu perubahan yang tidak terduga di pasar pembalap. Aprilia sendiri tidak berniat untuk berdiam diri sementara inti dari proyek MotoGP-nya pergi tanpa memiliki kesempatan untuk berkompetisi dengan baik. Meskipun tanggal kembali beraksi belum ditetapkan, tampaknya tidak mungkin ia akan fit untuk kembali sebelum MotoGP Jerman 2025. Namun, situasi kontrak sebagian besar pembalap saat ini membatasi pilihan potensial Martin. Tim yang dianggap paling logis adalah Honda, mengingat kontrak Luca Marini dengan tim Jepang itu berakhir musim ini. Apalagi sampai seri ke-6 yang telah bergulir, Marini masih belum menunjukkan gebrakan menjanjikan bersama Honda HRC Castrol. Bukan tidak mungkin Marini bisa didepak dan digantikan pembalap lain, apalagi Motospring melaporkan bahwa Marini dan manajemennya sedang mencari cara untuk mengakhiri kontraknya dengan Honda Racing Corporation tersebut. Namun, Honda belum melakukan langkah apapun hingga Martin menyelesaikan konfliknya yang sedang berlangsung dengan Aprilia dan resmi bebas. Motorsport melaporkan bahwa Martin mengadakan pertemuan di mana ia memberitahu manajemen Aprilia tentang niatnya untuk mengaktifkan klausul pelepasan untuk 2026. Berita itu mengejutkan pimpinan perusahaan dan mempertimbangkan tindakan hukum atas pelanggaran kontrak jika Martin pergi. Aprilia yakin memiliki dasar hukum untuk memblokir keluarnya pembalap tersebut dengan alasan bahwa klausul tersebut tidak berlaku karena ketidakhadirannya terkait cedera. Martin telah mengikuti dengan saksama performa pembalap Aprilia lainnya dan merasa bahwa RSGP tidak memenuhi harapan yang ditetapkan saat pabrikan meyakinkannya untuk bergabung dari Pramac Ducati. Namun demi menghormati Aprilia, Martin bersedia memperpanjang masa evaluasi hingga MotoGP San Marino pada 12-14 September. Rekan setimnya Marco Bezzecchi belum naik podium musim ini, dan pembalap Aprilia teratas di klasemen adalah pendatang baru MotoGP Ai Ogura. Ogura menjadi rider Aprilia yang mencatat hasil terbaik saat ini. Pembalap Trackhouse itu berada di posisi ke-10 klasemen sementara. Martin bisa saja hengkang ke tim Honda tersebut, apalagi Bib Garpu itu sudah ada peningkatan. Terbukti, Johann Zarco yang merupakan rider LCR Honda berhasil memenangkan balapan seri ke-6 yang bertajuk MotoGP Prancis tersebut. Kemenangan ini tak luput dari kondisi cuaca yang menyelimuti sirkuit Le Mans. Lintasan sempat basah dan turun hujan ringan, yang membuat balapan berjalan penuh drama. Zarco menjadi pembalap non-Ducati pertama yang memenangkan balapan pada musim ini dan sekaligus memutuskan rekor Ducati. Ya, Marquez harus puas finish kedua dengan selisih gap cukup banyak. Ini merupakan finish kedua yang pertama bagi Marquez di MotoGP 2025. Sebelumnya, ia merebut 3 kemenangan dan 2 kali gagal finish dalam 5 seri. Marquez terlihat tidak terlalu melesat untuk mengejar Zarco. Keputusan Marquez itu mengundangkan sorotan dari Guintoli. Guintoli menilai Marquez sangat cerdas karena tidak memaksakan diri. Menurutnya, pria berusia 32 tahun itu menjalani balapan di Prancis dengan strategi yang matang. Itu adalah balapan yang cerdas. Sekali lagi ia meraih poin untuk kejuaraan dan tidak memaksakan keberuntungannya, tukas Guintoli. Dia telah membuat 2 kesalahan di Austin dan Jerez dan dia tidak ingin melakukannya lagi. Penting baginya untuk mencetak poin-poin penting. Itu adalah perjalanan juara bagi Marc,
tandasnya. Posisi kedua sudah cukup bagi Marquez untuk mendulang poin. Kini, ia berhasil merebut puncak klasemen MotoGP 2025 yang sebelumnya diduduki oleh sang adik Alex Marquez. Marquez mengoleksi 171 poin unggul 20 angka dari sang adik yang terjatuh di Prancis.